kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dalam aktivitas hari ini, biarlah semua kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Dipandu firman-Nya dari Lukas 13 ayat 17, tapi saya akan baca mulai dari ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh, sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat, lalu berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tapi Tuhan menjawab dia katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata-kata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkataan mulia yang telah dilakukannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam seluruh aspek kehidupan, kita perlu aturan dan hukum. Mulai dari hidup dalam berumah tangga, dalam masyarakat, dan juga gereja. Aturan itu dibuat dan disepakati adalah untuk menjaga keteraturan dan juga menolong manusia membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Demikian juga hukum Taurat diberikan Tuhan kepada manusia untuk membimbing manusia itu agar dapat membangun hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesamanya, agar hidup di dalam cinta kasih dan sukacita. Aturan dan hukum itu seharusnya menolong manusia hidup dalam keteraturan, aman, dan dalam tentram. Tetapi dalam perjalanannya, aturan tersebut sering menjadi beban berat yang menghalangi manusia untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Hal tersebutlah yang terjadi dalam perikop bacaan kita hari ini, di mana diceritakan ketika pada suatu hari Yesus mengajar di salah satu sinagoge pada hari Sabat, dan di sana dia melihat seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit karena dirasuki oleh roh atau iblis, sehingga punggungnya sampai bungkuk, sehingga dia tidak dapat berdiri tegak. Melihat hal itu, Tuhan Yesus memanggilnya dan menyembuhkannya. Perempuan tersebut kemudian bangkit dan memuliakan Tuhan karena kesembuhan yang sudah diterimanya. Tetapi melihat hal itu, kepala rumah ibadat itu marah dan gusar dan berkata kepada orang-orang banyak, "Ada 6 hari waktu untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Mendengar jawaban tersebut, maka semua orang-orang Farisei itu menjadi malu, tetapi semua orang-orang banyak yang menyaksikannya bersuka cita karena perkataan mulia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajar kita supaya jangan menghalangi perbuatan yang baik dan menghilangkan cinta kasih karena peraturan atau hukum Taurat. Memang peraturan dan hukum itu perlu dan harus kita pelihara dan harus kita lakukan. Tapi jangan kita sampai terjebak di dalam sikap yang legalistik, sehingga hidup kita dituntut untuk memenuhi tuntutan aturan tersebut dengan membabi buta. Paham yang demikian akan menghilangkan substansi dan tujuan dari aturan itu diberikan.
hukum yang demikian akan menjadi beban bagi kita dan dapat membuat jiwa kita tertekan sampai bungkuk. Di dalam Markus 2 ayat 27 Tuhan Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Hal ini berarti bahwa Tuhan membuat hari Sabat adalah untuk kebaikan manusia, bukan untuk membebaninya. Pada hari Sabat, manusia dapat beristirahat dari semua pekerjaannya dan dapat menikmati waktu khusus bertemu dengan Tuhan, sehingga jiwanya mendapat ketenangan dan sukacita. Hari Sabat seharusnya mendatangkan sukacita karena dapat bersekutu dengan Allah dan sesama. Tetapi para pemuka agama membuat hari Sabat menjadi beban bagi orang banyak karena pemahaman mereka yang kaku. Pemahaman inilah yang membuat kepala rumah ibadat marah kepada Tuhan Yesus yang menyembuhkan perempuan yang sakit pada hari Sabat tersebut. Tetapi ternyata mereka menolong ternak mereka pada hari Sabat. Karena itu Yesus menegur mereka dengan keras dan mengatakan mereka adalah orang yang munafik. Sesungguhnya mereka juga sakit dan bungkuk rohani. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita memelihara hukum Taurat, tetapi jangan munafik. Jangan hanya penampilan kita yang rohani, tetapi hati kita jauh dari Tuhan. Jangan menghalangi perbuatan baik dan perbuatan tindakan kasih karena peraturan. Bila demikian, sesungguhnya kita menderita sakit bungkuk rohani. Ingatlah hal ini, semua hukum di dunia dibuat adalah untuk kebaikan manusia. Demikian juga hukum Taurat, termasuk Sabat di dalamnya, diberikan Tuhan adalah untuk kebaikan kita, bukan untuk membebani, apalagi menghambat kita untuk menyelamatkan manusia. Tuhan Yesus menyimpulkan semua hukum Taurat di dalam satu kata saja, yaitu kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Ingatlah, hukum memang penting, tetapi keselamatan manusia adalah yang tertinggi. Salus anima rum, surema lex est. Karena itu, terimalah pemulihan dari Yesus, supaya kita hidup di dalam hukum yang benar, yaitu hukum kasih. Selamat dipulihkan dari sakit bungkuk rohani, selamat mengasihi dan selamat dipulihkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa atas pemulihan yang Tuhan berikan kepada kami, dan juga cinta kasih Tuhan yang melepaskan kuk perhambaan dari hukum Taurat kepada kami. Maka ajar kami untuk hidup di dalam hukum yang benar, yaitu mengasihi sesama dan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, pulihkan kami dari sakit bungkuk rohani kami. Pulihkan kami dari keterikatan. Pulihkan kami dari tekanan-tekanan hidup. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Kami naikkan hanya di dalam Yesus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hidup di dalam Tuhan, selamat dipulihkan, selamat hidup dalam kasih, selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.